wabarakatuh. Berikut adalah video penjelasan mengenai praktikum fitokimia berjudul Fraksinasi Senyawa Kimia Tumbuhan Daun Ketumbar dengan Kromatografi Cair Vakum atau KCV oleh kelompok 7 Fitokimia hari Kamis yang beranggotakan Jelita Cornelia Tambah, Marwin Witarman, Nadia Namira Devita Sinaga, Tia Tira Kurnia Famasi Zega, Syafira Windy Anggraini, dan saya sendiri Nabila Umul Husna. Mari kita ketahui apa itu kromatografi cair vakum. Definisi dari KCV ini adalah bentuk kromatografi kolom untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak karena menggunakan bantuan pompa vakum. Metode ini sering digunakan untuk fraksinasi awal dari suatu ekstrak nonpolar atau ekstrak semipolar. Karena setelah fraksinasi dengan KCV akan dilanjutkan dengan kromatografi lapis tipis untuk mengetahui nilai RF-nya. Prinsip dari KCV adalah pemisahan senyawa-senyawa yang terdistribusi di antara fase diam dan fase gerak dalam perbandingan yang berbeda-beda. Terdapat gaya absorpsi dan partisi karena perbedaan kepolaran dari fase gerak, fase diam, dan sampelnya, yang dibantu dengan bantuan vakum. Keuntungan dari metode KCV ini adalah: yang pertama, prosesnya cepat; kedua, senyawa tertarik secara sempurna; ketiga, fraksi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan metode-metode lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan mengenai KCV. Nah, setiap instrumen itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan termasuk KCV. Di sini KCV itu memiliki kelebihan di mana fase gerak yang KCV pakai itu lebih sedikit dibandingkan kromatografi kolom konvensional lainnya. Kenapa? Karena hanya menggunakan 80% dari fase gerak, dan juga lebih ideal untuk dikombinasikan dengan spektrometer massa karena fase geraknya itu memiliki aliran yang lebih lambat. Namun kekurangan dari KCV tersendiri itu penggunaannya yang cukup lama, dan juga sampel yang digunakan itu terbatas. Perbedaan KCV dengan kromatografi lainnya yaitu KCV ini bisa dibilang termasuk kromatografi preparatif, di mana digunakan untuk preparasi sampel. Nah, oleh karena itu pada percobaan kemarin yang lalu kita menggunakan kromatografi lapis tipis sebagai kromatografi untuk uji kualitatifnya, di mana kita bisa melihat berapa banyak noda yang tampak dengan visualisasi penampak noda Lieberman-Bochart, dan juga dari situ kita bisa menghitung RF-nya. Jadi KCV ini merupakan termasuk kromatografi yang preparatif gitu. Oleh karena itu kita dukung dengan kromatografi lainnya untuk kita uji kualitatifnya, seperti itu. Jadi pada judul kali ini kita akan menggunakan sampel berupa daun atau folium dari tumbuhan ketumbar, yang mana nama latinnya ialah Coriandrum sativum. Nah, di sini bisa dilihat ada klasifikasi dari si ketumbar. Yang pertama, kingdomnya itu plantae atau tumbuhan, dan subkingdomnya itu Tracheobionta atau tumbuhan berpembuluh. Superdivisi itu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji, dan divisinya Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Kelasnya Magnoliopsida atau Dicotyledon, atau kita kenal dengan sebagai tumbuhan berbiji keping 2. Subkelasnya Rosidae dan ordonya Apiales serta familinya Apiaceae. Kemudian genusnya ialah Coriandrum dan spesiesnya ialah Coriandrum sativum. Nah, bisa dilihat di sini di bagian kanan itu ini ada biji dari ketumbar yang biasa kita gunakan sebagai bumbu masak, dan kemudian di bagian kiri ini ada daun dari ketumbar yang akan kita gunakan sebagai sampel. Nah, daunnya ini bisa dikatakan mirip dengan daun seledri atau daun dari tumbuhan Petzeli. Berikutnya mengenai prosedur menggunakan kromatografi cair vakum pada judul kali ini. Jadi yang pertama kita kemas kering dulu kolom yang akan digunakan, yakni corong Wachner, yang mana di dasar terdapat kaca masir. Lalu kemudian kita sambungkan kolom tersebut ke alat dan kita lakukan preparasi sampel. Preparasi sampel ini kita lakukan dengan cara yang pertama kita timbang 1 gram ekstrak etanol daun ketumbar dan kita tambahkan silika gel 60, lalu diaduk hingga terbentuk serbuk atau mengering. Lalu kita siapkan pelarut, yang mana pelarut yang kita gunakan ialah N-heksan dan etil asetat.
dan kita siapkan dengan tingkat kepolaran yang berbeda-beda dari yang paling non-polar sampai yang paling polar. Jadi ini bisa dilihat perbandingannya dari 100 hingga 0 dan 0 hingga 100. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi, kita taburkan sampel yang sudah berbentuk serbuk tersebut ke atas kolom, yang mana kemudian kita letakkan kertas saring di atasnya agar kita dapatkan kerapatan yang maksimum. Lalu kita hidupkan vakum dan kita tuangkan pelarut dari atas kolom, yang mana dimulai dengan pelarut yang paling rendah kepolarannya hingga pelarut yang memiliki kepolaran paling tinggi. Namun sebelumnya kita pastikan dulu lubang bagian atas dan bagian bawah kolom sudah tertutup dengan baik. Kemudian setelah kita tuangkan, pelarut tersebut akan tertarik oleh vakum hingga ke bawah kolom. Nah, setelah semua pelarut sudah tertarik ke dalam bawah kolom, kita buka lubang bagian atasnya dari si kolom untuk kita keluarkan gas yang ada di dalam alat. Kemudian kita matikan vakum dan kita keluarkan hasil elusi yang mana ditampung dengan Erlenmeyer, di mana satu jenis pelarut ini kita gunakan atau kita ulang selama 2 kali untuk proses pengelusian. Jadi satu pelarut itu untuk 2 kali proses pengelusian. Kemudian kita lanjutkan proses elusi tersebut dengan tingkat kepolaran yang lebih tinggi dan seterusnya hingga pelarut yang paling polar. Kemudian kita uapkan hasil itu tersebut di atas penanas air dan kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, metode yang kita gunakan pada proses ini disebut dengan metode elusi gradien atau landa, yang mana penggunaan parutnya itu berubah-ubah selama proses elusi berlangsung. Saya tidak akan menjelaskan mengenai prosedur KLT. Setelah dilakukan KCV, dilakukan proses KLT dengan maksud untuk mendapatkan harga noda dari RF, karena saat dilakukan KCV bertujuan untuk memurnikan saja. Prosedur analisis kromatografi hasil fraksinasi KCV dengan KLT. Etanol daun ketumbar dijenuhkan chamber dengan pelarut pengembang N-heksan etil asetat dengan perbandingan 1:3 dalam 40 ml. Caranya, 2/3 bagian chamber dilapisi kertas saring. Dimasukkan pelarut pengembang ke dalam chamber. Chamber dikatakan jenuh apabila seluruh kertas saring dibasahi oleh pelarut pengembang. Ditotolkan fraksi-fraksi hasil KCV dengan titik pentotolan 1,5 cm dari batas bawah dan jarak antar fraksi 1 cm pada plat KLT, metode pita. Didiamkan plat KLT selama 15 menit. Dimasukkan plat KLT ke dalam chamber yang sudah jenuh. Noda akan merambat hingga kertas pengembang, yaitu 0,5 cm dari batas atas. Dikeluarkan plat KLT, dikeringkan. Difluoresensi plat KLT pada sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer. Disemprot plat KLT dengan larutan penampak bercak Lieberman-Bouchardat, difluoresensi pada sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer, diamati noda yang terjadi dan dihitung harga RF dan jumlah fraksi yang dihasilkan. Didapatkan hasil 126 noda dari 14 perbandingan pelarut yang berbeda, kemudian dihitung harga RF-nya. Secara ringkasnya, dalam proses kromatografi yang dilakukan di praktikum ini menghasilkan 3 kromatogram, yaitu kromatogram ekstrak etanol ketumbar sebelum visualisasi, kromatogram ekstrak etanol sebelum visualisasi pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, dan kromatogram ekstrak etanol setelah visualisasi dengan larutan penampak Lieberman-Bouchardat pada sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Ketiganya sama-sama terdiri dari 14 fraksi yang terdiri dari perbandingan pelarut N-heksan banding etil asetat dari 100:0 sampai 0:100 dengan susunan noda yang tidak identik. Tiap noda menandakan terdapatnya senyawa yang terelusi pada perbandingan pelarut N-heksan banding etil asetat tertentu. Maka, selanjutnya akan dibahas jumlah noda tiap fraksi dalam kromatogram. Pertama, kita akan membahas kromatogram ekstrak etanol ketumbar sebelum visualisasi. Setiap 14 fraksi memiliki noda dengan jumlah sebagai berikut, yaitu fraksi 1 tidak terlihat noda, fraksi 2 terlihat 4 noda, fraksi 3 terlihat 6 noda, fraksi 4 terlihat 4 noda, fraksi 5 terlihat 3 noda, fraksi 6 terlihat 3 noda, fraksi 7 terlihat 2 noda, fraksi 8 terlihat 2 noda, fraksi 9 terlihat 1 noda, fraksi 10 terlihat 1 noda, fraksi 11 terlihat 1 noda, fraksi 12 tidak terlihat noda, fraksi 13 terlihat 2 noda, dan fraksi 14 tidak terlihat noda. Harga RF dan warna masing-masing noda dapat dilihat pada tabel yang ditunjukkan.
Kemudian kromatogram kedua, yaitu kromatogram ekstrak etanol ketumbar sebelum visualisasi pada sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Setiap 14 fraksi memiliki noda dengan jumlah sebagai berikut, yaitu fraksi 1 terlihat 3 noda, fraksi 2 terlihat 4 noda, fraksi 3 terlihat 4 noda, fraksi 4 terlihat 3 noda, fraksi 5 terlihat 3 noda, fraksi 6 terlihat 2 noda, fraksi 7 terlihat 2 noda, fraksi 8 terlihat 2 noda, fraksi 9 terlihat 1 noda, fraksi 10 terlihat 3 noda, fraksi 11 terlihat 1 noda, fraksi 12 terlihat 2 noda, fraksi 13 terlihat 2 noda, dan fraksi 14 terlihat 2 noda. Nilai RF masing-masing noda dan warnanya dapat dilihat pada tabel yang ditunjukkan. Dan yang terakhir, kromatogram yang ketiga, yaitu kromatogram ekstrak etanol ketumbar setelah visualisasi dengan latar penampak Lieberman-Burchard pada sinar UV dengan panjang gelombang 366 nanometer. Setiap 14 fraksi memiliki noda dengan jumlah sebagai berikut, yaitu fraksi 1 terlihat 6 noda, fraksi 2 terlihat 7 noda, fraksi 3 terlihat 7 noda, fraksi 4 terlihat 8 noda, fraksi 5 terlihat 4 noda, fraksi 6 terlihat 4 noda, fraksi 7 terlihat 5 noda, fraksi 8 terlihat 5 noda, fraksi 9 terlihat 4 noda, fraksi 10 terlihat 7 noda, fraksi 11 terlihat 3 noda, fraksi 12 terlihat 2 noda, fraksi 13 terlihat 2 noda, dan fraksi 14 terlihat 3 noda. Nilai RF dari masing-masing noda dan warnanya dapat dilihat pada tabel yang ditunjukkan. Dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fraksinasi senyawa dari daun ketumbar dapat dilakukan menggunakan kromatografi cair vakum atau KCV, yang kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT dengan menghitung nilai RF-nya. Sampel yang digunakan adalah ekstrak daun ketumbar, di mana ketumbar merupakan tanaman dari famili Apiaceae, dan fase gerak yang digunakan dalam identifikasi adalah N-heksan etil asetat dengan larutan penampak noda Lieberman-Burchard. Dari hasil fraksinasi dan identifikasi didapatkan pada plat pertama sebelum visualisasi dengan sinar UV 254 nanometer didapatkan 11 fraksi dengan warna hijau, hijau kuning, kuning, dan biru. Pada plat kedua sebelum visualisasi dengan sinar UV 366 nanometer didapatkan 14 fraksi dengan warna hijau dan biru. Dan pada plat ketiga setelah visualisasi dengan larutan penampak noda dan sinar UV 366 nanometer didapatkan hasil 14 fraksi dengan warna merah dan biru. Demikian video penjelasan tentang fraksinasi senyawa dengan menggunakan kromatografi cair vakum. Dari kelompok 7, Kamis Praktikan Laboratorium Fitokimia, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.